Filmmaker dan juga kita sambut yang pertama, produser eksekutif ada Pak Joseph Tarigan. Iya, horas. Kami persilahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Sambil kita lanjut, mengundang produser kita ada Ibu Nisha Samtani. Halo Ibu, silahkan boleh menempati tempat duduk juga yang sudah tersedia di sini. Sambil kita undang juga sutradara kita ada Mbak Kemal Bokso. Cantik kali loh jaketnya loh, ya cantik kali loh. Oke, lanjut lagi kita akan mengundang penulis skenario di sini sudah hadir Henovia Rosalinda. Gak pakai ayamor ya. Halo Mbak Henovia Rosalinda, mungkin kenapa salah satu nama bunganya Rosalinda tadi ya? Oke, lanjut lagi kita akan mengundang para cast dimulai dari pemeran Sumi dulu. Di sini ada Siti Fauzia. Iya ini dia sosok yang udah di hire lagi ya di filmnya. Sempat resign dia ternyata ya. Oke, lanjut lagi juga kita akan mengundang pemeran rembulan di sini ada Sofi Novita. Aura-aura dapat berondong ya. Enak banget aktingnya. Oke, lanjut lagi kita juga akan mengundang pemeran Gom-Gom. Di sini sudah hadir Bonar Manalu. Hai Bang, sehat Bang? Puji Tuhan sehat ya. Kumis udah dicatok kumis, udah ya. Oke. Lanjut lagi ada pemeran Sondang di sini, kita sambut Gita Bebita. Nih yang celetuk-celetukan nih kita tunggu selama film ya. Halo Kak Gita Bebita. Cantik kali nih kayak balerina. Kayak balerina. Keriting pula rambutnya matang dia ya, keritingnya ya hari ini ya, luar biasa. Dan kita juga mau mengundang pemeran Niko di sini ada Farel Rafishki. Mana anaknya? Jaketnya bisa tukeran di ukurannya sama Kak Gita Bebita nanti ya. Maksudnya iya kita jadi bandana sama kita ya. Oke, lanjut lagi. Di sini juga sudah ada pemeran Raja, ada Dimas Anggara. Hip hop banget nih. Dimas. Oke, aku di sini halo. Iya, silakan menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Dan kita juga akan mengundang pemeran Andara di sini ada Nashila Mirda. Aduh, ini sepanjang film juga kita kesian banget ngeliat dia ya kayaknya. Bawaannya pengen kita suruh ngungsi di rumah kita gitu, kita selamatkan ya. Tapi kayaknya nggak lengkap lah sore hari kita nih kalau kita nggak undang mama kita yang satu ini. Setuju teman-teman? Kita sebutlah namanya sama-sama ya. Oke, kita sambut bersama-sama pemeran Donda mama kita yaitu Bunda Carla. Itu dia. Ih, sasaknya ngeri kali. Diam kau katanya. Diam kau. Aduh, ini dia nih yang udah kehilangan kondenya sejak awal ya tadi ya. Oke, ini dia jajaran cast dan juga filmmaker dari Mertua Ngeri Kali. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman. Oke, dan sebelum nanti akan ada sesi untuk teman-teman media bisa bertanya-tanya dulu untuk bertanya kepada para narasumber yaitu cast dan juga filmmaker hari ini. Pertama-tama mungkin saya mau menyapa dulu Bapak Joseph Tarigan di ujung sana. Halo Pak. Halo. Horas. Menjua-jua. Pak Joseph Tarigan, boleh dong sebagai produser eksekutif kali ini di film ini, apa sih yang sebenarnya Bapak lihat dari cerita film ini dan kenapa yakin banget kalau film itu bakal relate sama orang di luar sana? Padahal kan gak semua orang Indonesia itu orang Batak ya kan? Mungkin boleh diceritakan dulu sambil menyapa teman-teman media yang ada di sini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah datang di press conference Mertua Ngeri Kali.
eh, film ini walaupun berkisah tentang keluarga Batak, tapi permasalahannya itu banyak terjadi di masyarakat kita. Gitu. Ada anak, terutama keluarga baru ya, mereka itu yang saya tahu ada misalnya karena faktor ekonomi mereka harus tinggal dengan orang tua dulu. Di sisi lain juga ada yang orang tua mau anaknya tinggal justru, nggak mau jauh dari anaknya, gitu. Tapi after that akan terjadi friksi karena akan banyak masalah di situ. Nah, saya sendiri jujur ngomong, saya sendiri juga pernah mengalami di mana istri saya itu merasa trauma dengan ibu saya gitu. Nah, jadi begitu saya lihat, oh iya ini benar nih, ini cerita ini memang banyak terjadi di masyarakat kita, terutama menantu wanita dengan ibu mertua gitu. Itu udah pasti selalu terjadi gitu. Yang disulitkan adalah pihak pria, suami tentunya gitu. Jadi nah relate sekali dengan masyarakat kita, ya kan. Dan menariknya adalah sesuatu yang sebenarnya ini serius ya, masalah serius yang bisa mengakibatkan sampai perceraian bahkan gitu, karena persoalan seperti ini, tapi digarap secara komedi gitu. Walaupun pada akhirnya dramanya pun kuat. Itu yang membuat saya optimis dengan film ini. Oke, Bapak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tepuk tangan boleh, teman-teman. Jadi ini yakin sekali ya banyak permasalahan sejenis yang ada di luar sana, tapi dibawa enjoy aja, dibawa ketawa aja ya Pak kalau ada masalah seperti itu di rumah ya. Karena saya sendiri sebagai anak bontot juga tinggal barengan sama orang tua, bareng sama suami saya, ya Allah ada aja berantemnya tiap hari ya. Kita bawa enjoy aja ya, karena yang satu suami, yang satu orang tua, betul teman-teman. Jadi nggak bisa pilih salah satu ya. Oke, lanjut berikutnya ada Ibu Nisha Samtani di sini. Halo. Ibu, apa sih yang membuat film ini mungkin berbeda dengan film-film di luar sana, termasuk film keluarga yang sudah ada? Lalu gimana nih konsepnya dan juga ceritanya bekerja pertama kali dengan Bunda Korla ya? Silakan, mungkin sambil mau menyapa teman-teman media di sini, dipersilakan. Halo semua, thank you for being here today. Kita senang banget sama film ini, we're excited for everyone to watch. Untuk film ini keunikannya, look at the cast. Look at the cast. They make Variatif ya. they make every character bikin hidup di film ini sih sebenarnya. It's the uniqueness of every character. And also sebenarnya the balance between comedy and drama. That is the best thing about this film. And juga main one, karakter Donda. Karakter Donda ini, Ih, senyum-senyum aja Donda ini ya. she is chaotic, tapi she's chaotic, she's big life, but she has a good heart. So that's one main unique point there. And kerja sama Bunda, I would say thank you Bun. I had the best time in shoot. The fun bit dengan Bunda creating her own dialogues, improv, but keluar frame. Banyak loh. Terus Bunda di film itu cantik banget loh Bu. Bunda cantik sekali loh dandan-dandanannya loh. Tapi gara-gara Bunda, her life in the set became wonderful. So, thank you Bun. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ibu Nisha Samtani, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita beralih berikutnya. Ada Mbak Kay Mangunsang di sini. Tapi kayaknya dari filmnya harus panggil Eda kali ya, Eda Kay. Eda Kay Mangunsang. Ini film mertua ngeri kali kan. Penyajian komedinya benar-benar menurut aku luar biasa loh, karena tadi teman-teman di sini juga pas nonton banyak yang ketawanya bahkan nggak bisa kontrol ya teman-teman ya, ketawa banget. Tapi
Gimana sih pendekatannya Eda sendiri nih dengan teman-teman cast di sini gitu, dan kenapa film ini pemeran utamanya harus seorang Bunda Korla? Aduh, yala. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kedatangan teman-teman media di sini. Jadi mungkin saya perlu menceritakan bagaimana asal muasal ide film ini. Sebenarnya film ini adalah kisah nyata dari penulis Mbak Henovia dan Mbak Egi. Jadi mereka datang ke saya, Mbak Kay, ini kita nulis sinetron mulu. Gimana sih jadi penulis film? Ya udah sini aja ayo sama aku. Terus dia curhat, ternyata kisah curhatannya itu luar biasa ya, sangat tragis ya, kehidupan seorang penulis sinetron stripping. Terus kami bikin, tapi akhirnya jadi drama banget dan bikin depresi. Lalu kebetulan sebenarnya di kisah nyatanya juga motonya orang Batak. Lalu kami memutuskan sebenarnya berdiskusi gimana kalau ini kita bikin komedi Batak aja. Tapi harus ada pemeran utama, mertuanya harus orang yang komedi, aktor yang komedi, yang kalau dia marah-marah kita seneng. Bener lagi kita nungguin dia marah mulu, dan tadi Bunda marah-marahnya ketawa mulu kita. Iya, dan kebetulan waktu saya lagi syuting film yang lain, ini udah mau menjelang produksi kan, terus saya nonton gitu ya, ada Bunda Korla, baru aku lihat, ini dia nih, dapat wangsit ya, alhamdulillah puji Tuhan. Kepikir gitu, ini kayaknya nih Bunda Korla. Terus saya riset kan, Bunda Korla tuh pernah main film ya? Oh, dia pernah main sinetron si Bajai. Hanya satu scene saya lihat, tapi saya yakin dia bisa. Minimal ada pengalaman syuting ya, minimal ada pengalaman syuting. Yolah. Actingnya keren banget Bunda. Terus saya dapat kabar kan, akhirnya saya dekatin, saya ketemu kontaknya Ivan Gunawan ya, akhirnya kontak. Ya diam aja kawan. Terus Bunda bilang, saya nggak bisa ngapalin skenario katanya. Oh nggak apa-apa, improv aja. Saya sih biasa improv ya, Jadi zaman saya bikin sinetron pertama kali itu Lupus Milenia itu improvisasi sebenarnya ya, banyak. Nah makanya salah satu yang biasa improv saya bawa Sofi Navita. Pokoknya saya bisikin ke Novi, dia marah. Lo ini aja pokoknya pancing aja supaya dia marah gitu. Nah akhirnya terjadilah, dan memang alhamdulillah benar ya, Bunda Korla itu adalah satu-satunya kayaknya yang bisa memerankan dengan cocok sekali karakter Donda di film Mertua Ngeri Kali. Dan kita semuanya setuju ya di dalam ruangan ini ya, yang tadi sudah menyaksikan sama-sama. Bunda Korla actingnya keren banget, Eda. Mantap kali. Kembang kempis hidungnya. Gak acting dia. Oh, gak acting ya? Sehari-hari ya? Dia sehari-hari cuma dikasih situasi. Nah, dikasih situasi, mainkan Eda. Mainkan Eda. Kayak gitu loh Eda. Oke, terima kasih Eda. Tapi satu pertanyaan lagi dari semua komedi yang ditampilkan di film ini, ada juga semacam kritik sosial mungkin yang disampaikan juga, karena tadi ada haru-harunya juga, terus ada drama-drama intrik di dalamnya. Nah sebenarnya apa yang Eda mau sampaikan untuk masyarakat lewat cerita ini? Ya, setiap keluarga kan ada dramanya. Tapi dalam keluarga Batak dramanya ya macam itulah gitu ya, tegangan tinggi semua. Tapi sebenarnya keluarga itu saling sayang menyayang, cuma cara berekspresinya berbeda. Nah kebetulan kalau orang Batak itu sebenarnya marah-marah juga lucu kan ya kalau dilihat ya. Jadi jangan serem sama orang Batak. Cepet nangis dia juga ya. Aku boleh tambahin? Boleh dong. Maksudnya kayak itu adalah orang Batak itu kayaknya kasar ya. Tapi memang love language-nya adalah personal attack. Itu benar lagi. Jadi dengan nada tinggi dan juga ocehan-ocehannya, kadang juga mulut tajam, itu justru adalah bagian dari bagaimana menyampaikan perasaan sayangnya. Gitu. Jadi love language selama ini kita taunya apa sih? Ada physical touch, apa kalau ini? Personal attack. Personal attack ya. Itu dia spesialnya orang Batak. Terima kasih banyak, Eda Kay. Oke, kita beralih sekarang ke penulisnya dulu. Di sana ada Mbak Henovia Rosalinda Ayamur.
Ayamor. Kalau nyebut Rosalina kayaknya kalau pakai Ayamor gak enak ya. Oke, Mbak, tapi sebagai penulis skenario-nya kali ini di film Mertua Kali-Kali, ada treatment khusus nggak sih untuk membawakan ceritanya? Terus juga kan karakternya unik-unik sekali, mungkin ada cerita di balik dari pemilihan karakternya. Soalnya walaupun karakternya unik, tapi tetap bisa menyampaikan pesan dari yang mau disampaikan sebagai komedi keluarga. Silahkan mungkin sambil disapa-sapa juga teman-teman media di sini. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Upi udah memberi film ini sebenarnya untuk karakternya ini pertama kali waktu Mbak Kia bilang, nih kayaknya yang cocok pemerannya nih Bunda Korla nih, dan ternyata aku sama Egi langsung cling gitu kan, kita emang ngefans sama dia gitu loh, dan ini cocok banget gitu kan ya, kita ngefans biarpun karena memang tadi seperti bilang Mbak Kia tadi sebenarnya udah menyampaikan garis besar ceritanya ya, karena ini memang ada true story. Jadi dengan karakter aku sampai lupa, Andara sebagai penulis skenario. Mohon maaf ya, kalau penulis emang gitu nama karakternya kebanyakan. Sampai lupa, Andara sebagai penulis skenario itu ada hal-hal komedinya yang diambil dari saya sendiri. Waktu itu saya harus melahirkan pun harus saya kejar deadline, kejar produser. Gue lagi ngaden gitu kan ya, gitu kan. Tapi mana skenarionya, mana gitu loh. Ya itulah ya, dibalik cerita stripping yang setiap hari tayang dikejar-kejar deadline, jadi kita nggak ada waktu untuk namanya cuti lahiran, aku lagi begini tuh nggak ada gitu kan ya. Ini salah satu background dari Andaranya. Terus untuk cerita sebetul aslinya kita ambil dari, ini sebenarnya ceritanya tuh nggak awalnya memang kita bagi bilang, please ceritanya ini tragis gitu kan ya. Ada cerita sedih tentang sebuah keluarga, teman kita Egi gitu penulis itu, dia menikah dengan keluarga Batak. Oh ternyata tuh keluarga Batak tuh, maaf ya ini bukan keras, tapi tuh seperti ini, seorang laki-laki itu kalau sudah menikah itu tidak boleh keluar rumah katanya ya kan, sangat disayang. Jadi ada persaingan tuh antara ibu dengan istri, seolah-olah persaingan ingin merebutkan cinta si anak laki-laki ini gitu kan. Jadi saling menarik perhatian. Ini yang bikin menjadi itu dia di masyarakat kan banyak ya hal-hal seperti ini. Seorang laki-laki, anak ini mana sih yang harus dibela, ibunya atau istrinya gitu kan. Sementara si istri yang ngerasa kita harus keluar, tapi si anak nggak bisa keluar dari rumah karena kan harus ada di situ. Dan untuk pemain-pemainnya juga setelah kita lihat case-nya, kita kasih tahu nih case-nya ini ada Dimas, ternyata Dimasnya ini dia mirip banget dengan si tokoh suami. Dia sudah almarhum betulan, dia memang sudah meninggal. Jadi cerita itu meninggalnya itu memang benar, dia meninggal. Jadi cerita endingnya itu memang yang sedih-sedihnya itu tidak kita ini ya Mbak. Endingnya memang seperti itu gitu kan. Jadi memang dia meninggal Di hari ulang tahun, betul. Di hari ulang tahun. Tragis kan? Tragis kan? Gimana nggak ngerti Bunda? Nggak apa-apa Bunda. Nanti pokoknya kita aja. Iya, nanti kita kasih resumenya. Nanti Bunda tinggal baca ya. Ikro bacalah Bunda ya. Dan menariknya lagi dengan pas lagi kita membayangkan karakternya yang main Bunda Korla itu liar. Ya kan, pikiran kita liar nih. Jadi dialognya apa segala macam tuh udah ekspektasinya udah lebih banget, dan ternyata setelah di tangannya Mbak Kim manggung song, oh my god gitu kan ya. Bunda Donda ini menjadi sesuatu yang mengejutkan. Menjadi ngeri kali betulan. Ngeri kan, kali lah mertua kita Sofi. Nah, semuanya karakternya memang sesuai dengan apa yang kita bayangin ya. Memang udah pas gitu. Kayak mereka tuh kayak beneran keluarga gitu ya. Kita ngeliatnya. Dan keluarganya itu tuh rame gitu loh. Jadi punya karakter masing-masing. Baik dari si yang ada pembantunya ART-nya di rumah juga punya karakter. Jadi nggak kosong semuanya. Keren deh. Nah itu dia, terima kasih banyak Mbak Henovia Rosalinda Ayamor. Terima kasih, harus ada Ayamornya tetap ya. Berikutnya kita ke jajaran cast yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Siti Fauziah yang memerankan Sumi. Tapi panggilannya kan Mbak Ozi, bener gak sih? Iya, Sumi juga boleh. Sumi ya boleh. Ya boleh. Jadi Sumi apa Ozi nih? Ya senyamannya aja Senyamannya boleh. ya. Mbak Ozi sebagai Sumi ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat Mbak Ozi sendiri kita di film-film sebelumnya ataupun di layar sebelumnya kan memang karakternya lucu terus kan.
Karena ngomong aja lucu loh. Coba sapa dulu teman-teman di sini. Selamat sore teman-teman media. Ini ketempelan arahnya Bunda. Coy. Tapi Mbak Ozi, apa sih yang membedakan karakter lucunya dari film-film yang lain atau mungkin dari layar-layar sebelumnya dengan yang kali ini ditampilkan? Terus gimana proses syuting bersama Bunda Korla yang no script itu ya? Yang membedakan ini dengan karakter yang sebelum-sebelumnya adalah karakter Sumi di sini itu lebih momong, lebih apa itu ya namanya ya, mengayomi sekeluarga untuk tetap berada, ngemong untuk tetap berada pada situasi harmonis, manja nih pokoknya itu. Jadi lebih situasinya lebih itu berusaha untuk mengayomi sekeluarga gitu. Terutama kepada si Madam Maharatu ini ya, teman-teman tentu saja ya punya anak kok ya cuma satu ini, disayang-sayang banget gak boleh pergi dari rumah gitu. Sementara tahu perasaannya si Andara yang apa tuh namanya tersiksa lahir batin gitu sebenarnya di rumah. Jadi memang apa posisinya itu di tengah, harus netral gitu. Nah itu yang membedakan secara karakter. Iya, apalagi kan Mbak Sumi ini ya bener-bener loh, mamanya naik kuda aja di jalan kaki loh. Iya loh, aku tuh kasihan kudanya soalnya. Bener itu. Kudanya denger-denger juga dari puncak langsung ya? Iya. Jalan kaki ada kita. Agak menakutkan kalau ini ketemu mobil banyak gimana ya gitu. Kayaknya Buddha juga setengah apa tuh namanya takut-takut ya dengan itu sebetulnya. Oke. Tapi nggak teratasi ya Bun ya. Teratasi loh. Iya, katanya udah sering ya naik kuda-kudaan juga ya. Di pasar malam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bozi boleh dong. Terima kasih. Lanjut lagi kita juga punya pemeran gom-gom di sini, ada Bang Bonar Manalu. Bang Bonar. WhatsApp Kak. Wih, WhatsApp nggak tuh? Instagram. Kayak mana kabar hari ini Bang? Ya kayak gini lah Kak, biasa ganteng terus. Wih, ya bisa kita lihat lah ya dari atas. Tapi Bang Bonar, Ya, Kak. ini kan banyak kali tingkahnya ya di film ini ya kalau kita lihat-lihat ya. Celetukan-celetukannya juga barengan sama istri tercintanya di film ini ya. Mana ujung-ujungnya maling gitu, tapi dimaafin lagi. Ini ada nggak sih sebenarnya scene-scene memorable atau mungkin yang paling susah deh diperankan yang mana gitu dari semua scene-nya? Kalau susah sih, ya banyak susah lah kan, jam terbang juga belum tinggi. Tapi yang paling susah itu improve-nya beliau ini, mengatasi improve-nya beliau gitu. Kadang-kadang belum ada janjian dia udah melakukan sesuatu gitu. Jadi kita harus, Bunda aku pemain baru juga, Bunda ngapain aku ini Bunda? Dia improve kita belum tahu harus ngapain gitu. Cuman ya menyenangkan tetap karena dibantu sama saudara kembar saya juga Mas Anggara. Oh keren. Saudara kembar. Iya Saudara kembar. mirip. Yang satu mirip Dimas Anggara, yang satu mirip Labubu ya. Oke. Tapi scene mana yang paling sulit, yang terasa sulit? Yang harus ini sih Kak, harus bukan memilih, mendengarkan. Tapi aku nggak main sih di sini. Cuman mendengarkan bagian closing itu tuh, itu yang. Tapi kalau itu yang sulit aku mainkan lebih ke tawa ya. Gosip. Tawa. Kok bisa gosip depan kamera? Apa yang paling memorable deh buat abang deh? Abang perankan yang mana? Yang ini, yang aku harus melapor ke Bunda tentang bukan perbuatan yang kita belum digaji selama tinggal di sini gitu. Iya. Itu tuh. Jadi ternyata ya. iya, karena Bunda nggak tahu kapan dia akan berhenti ngomong, jadi aku hanya menunggu ngasih tahu uangku mana Bun. Alah gitu. Itu sih. Oke, Bang Bonar, terima kasih banyak Bang Bonar. Kita lanjut lagi. Di sini juga sudah ada Kak Sofi Novita sebagai Rembulan. Ini adiknya Mama ya, dibilang sayang sama kakak ya, tapi dibilang berantem terus, nggak cocok terus ya. Kayak mana ini sister ini ya?
Sisterhood ya. Tapi kalau dari Kak Sofi sendiri gimana sih pendekatannya untuk memerankan peran ini? Baik itu menuju ke perannya ataupun dengan Bunda Korla supaya ada chemistry-nya juga. Kalau boleh jujur sih karakter Rembulan ini nggak aku selami karakternya ya. Lebih ke aku berusaha melihat apa yang Doda mau lihat dari seorang Rembulan. Jadi sepanjang workshop reading itu dia bolak-balik bilangnya, ya kan kau udah gembung nih baterainya deh. Kau kan bilang gitu kan, yang kau yang pandai ya. Ini yang sekolahnya tinggi nih. Ini tapi gak laku dia, makanya kebanyakan baca buku dia. Jadi justru hinaan-hinaan dia itu, apa yang dia tangkap itu yang saya mainkan. Daripada saya membuat sesuatu yang ada di kepala saya pikir pada saat itu technically akan lebih gampang ketika apa yang dia lihat di Rembulan itu yang saya keluarkan. Jadi berantemnya itu akan lebih flow gitu. Iya, dan terlihat natural banget juga ya kayaknya berantemnya ya. Sorry, mulai 2025 bukan lagi natural tapi natural itu apa bilangnya? Naturality. Naturality. Oh, bahasa Bunda lagi ya. Lupa belum dikasih Kemarin tahu. kurang, sekarang lebih. Iya. Dia nggak bisa ngomong natural, biasanya dia bilang natur. Naturality. Jadi aku berusaha lihat apa yang dia lihat aja sih. Jadi apa yang dia portray dari Rembulan, yaitu yang saya mainkan, tapi tentunya dengan guideline dari penulis dan sutradara bahwa Rembulan ini gotik, maunya hanya pakai sepatu boot, dia pahit terhadap kehidupan dan laki-laki karena dia belum kawin-kawin gitu. Tapi endingnya ada lah di endingnya. Berondong say. Gemes gak tuh? Gemes banget tuh. Aduh. Pengen gigit gak? Iya kan, lumayan ya. Perutnya ke roti sobek gak sih kira-kira? Bang Pongki nonton loh, Bang Pongki nonton. Oke, terima kasih Kak Sofi Nabita. Oke, lanjut lagi ke Kak Gita Pepita. Halo cantik. Kayak mana kabar hari ini Kak? Baik Kak, alhamdulillah. Iya, mau sapa-sapa dulu mungkin teman-teman yang di sini. Semuanya, terima kasih sudah datang. Udah pada makan? Bau lambungnya. Sama. Lambungnya itu bau. Enggak kan, kalau belum Bau makan. lambungnya. Ya, lagi puasa aja Kak ya. Kak Gita, ini adalah salah satu karakter yang aku tunggu juga celetukan-celetukannya di film ini. Lucu kali Kak. Kamu keluar aja aku udah ketawa banget. Lagi sama lakinya ini, astagfirullahaladzim ya. Gabung jadi combo. Tapi gimana sih memberikan timing komedi di film ini? Apalagi kan ketemunya juga sesama komedian juga gitu Kak. Ada kesulitan kah atau justru itu mempermudah buat Kak Gita? Itu terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh saya menjawab dengan bahasa Estonia? Indonesia aja Mbak. Kebetulan kita ngertinya Ukraina. Boleh ya? Dibolehin tuh, dibolehin. Enggak dong. Pakai bahasa Korea Utara tapi. Utara. Agak lebih padam ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah itu sangat menjadi sebuah hal yang menggampangkan buat aku ya Kak Ovi ya, karena sebelum film ini juga aku udah berteman sama Bonar cukup lama dan dia adalah konsultan komedi di sini juga ya Kak Kay. Jadi kalau misalnya double job, masya Allah, tabarakallah, keluarga sejahtera di rumah ya. Benar. Tapi kalau misalnya langsung ke mama ya. ada yang ngerasa kok miss komedinya, ya itu salah dia. Jangan digituin. Nggak bercanda. Jadi kalau misalnya menegakkan chemistry-nya adalah kita jadi sering nongkrong aja sih Kak Ovi, dan itu semua bukan hanya kita dan Bonar tapi kita semua nongkrong bareng di luar set juga gitu. Oke. Nongkrong. Cuanki ya. Cuanki kan syutingnya di Bandung. Oh. Di Bandung. Itu di Padahal Bandung. enak pakai tua tuh Kak. Iya. Nggak maksudnya tua-tua keladi kan. Enak lo lagunya tua-tua keladi ya. Bisa. Kan nggak semua kami ceritakan. Iya. Kecuali dimatikan semua kameranya. Jadi. Terima kasih Kak Gita. Jadi di luar proses syuting pun juga kebersamaan kalian tetap ada ya. Makanya komedinya juga bisa langsung tak-tak dengan segala macam improvementnya Bunda Korla ya. Betul sekali. Oke, di sini juga selain ada cast-cast senior, di sini juga ada cast yang lucu mungil sekali. Di sini ada Farah Rafishki. Mundur biar kelihatan. Oh, in English. Okay. Yes.
Yes. Mati awak. Iya, dia pakai bahasa Inggris. Can we talk about shooting? You know shooting? Yes. Yeah. Yes. What happened when shooting? What happened? Gimana lah waktu proses syutingnya nah? What are you feeling when you do the shoot? Are you have fun? Yeah, it's so fun. How about the other cast? I don't know. Nggak kenal, emang dia main lain. Yeah. Which one is your favorite scene? Itu with your mommy and daddy over there? I already give you 5,000. Para siapa perak? Mana itu ada Who's your favorite? Enggak. Oh ya karakter deh, nggak usah scene. apanya itu? Bukan itu maksudnya dalam Oke. film. Oke. Jangan miau di punya opung. Bunda kok. Opung Donda. Iya, Opung Donda. Iya, nanti ditransfer sama Bunda Korla ya. Nerima Kris kan? Mama akan nerima Kris nanti kan mama kau ya, Farel. Oke. Terima Oh, itu kasih mama banyak, aslinya, Farel. Makanya. Farel gemes ya, poninya mirip aku ya. Gitu. Poninya sama. Lucu ya. Iya, nanti kalau ada jilid 2-nya aku boleh jadi kakaknya ya. Asik. Ada Dimas Anggara. Halo. Kak Dimas Anggara. Gimana rasa roti gosong? Alhamdulillah masih sama sih. Pahit-pahit dikit ya. Tapi sebelum aku nanya yang beneran ada di card nih, aku mau nanya. In English, please. Oh, in English. Bapaknya kan bapaknya. Oh iya, bapaknya. Sama anak, bapaknya juga. Aduh, international school ya? Sorry. International school. Bapaknya dia. Terlokal. Nah, kalau international school mahal soalnya. Bapak kandungnya. Tapi Kak Dimas, Iya. tadi aku ada satu scene yang menurut aku paling Bukan. menarik banget. Itu ada di coffin atau Bapaknya peti. ini film. Ini endingnya dong. Ini kasih tahu semuanya ya. Kan tadi juga dikasih tahu sama Oh, mbaknya iya, kan, oh, iya. ujungnya endingnya meninggoy di hari ulang tahun. Nah, tapi ada ininya nggak sih? Ada perasaan gimana sih tiduran? Ada di peti? itu dalam Itu beneran nggak sih? Itu latihannya lama banget soalnya. Enggak, itu beneran atau kayak bohong? Ya, apa maksudnya beneran dai gua gitu. Enggak, bukan. Maksudnya beneran tiduran di peti. Iya. Wih, serem banget. Tapi Nggak petinya kebayang. itu anak art bikin tapi peti beneran. Oh ya, kirain peti kemas ya, kegedean ya. Enggak Tapi dong masuk ya. peti Tapi nggak Kak Dimas, Masuk. gimana sih apa yang membuat Kak Dimas akhirnya mengambil peran ini? Terus dari Raja ini yang syutingnya barengan sama Bunda Korla, tapi ada Naysila Mirdad juga di sana. Gimana caranya dan iya Mirdad, maaf typo. Gue sadar tapi gue mau koreksi bingung. Gue minta maaf ya. Dari lubuk hati yang terdalam ya. Gimana perasaannya syutingnya yang satu jedar-jedar kayak lagi tahun baru, yang satu lagi kayak ngelihat bulan Ramadan gitu adem. Bener. Pertanyaannya apa? Awal mulanya ngambil peran ini, sama gimana perasaannya? Yang satu dar-dir-dor, yang satu adem aja gitu. Kalau awal mulanya, soalnya kenapa enggak ya, ceritanya menarik, drama keluarga yang komedi, apalagi keluarga Batak. Kebetulan mama saya orang Medan, saya tahu tuh kalau dibangunin tidur aja tuh nggak pernah tuh ada volume kecil. Volume kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, ini selalu di full terus kan. Jadi dari bangunin tidur sampai saya mau tidur tuh selalu ada di atas terus dia. Nggak bisa tuh kayak halo, apa kabar? Nggak bisa. Halo, apa kabar? Harus gitu kan. Biasa. Jadi udah biasa kan, seru. Oh, kalau dari tone udah biasa ya. Biasa. Volume segitu Biasa, ya. iya. Oke, tapi kalau proses syutingnya gimana nih akhirnya menemukan chemistry? Kan yang satu jedor gitu, yang satu lagi kalem, namaste, mari kita yoga gitu kan. Pas banget kan ya. Balance ya. Seru sih, tapi emang kita kebetulan nama Nay juga udah kenal. Terus bukan ya? Kita Ini follow-followan dulu ya gue. Terus habis itu ya ketemu sama Bunda Korla, ternyata ya Bunda Korla, Bunda Donda sih sama ya. Jadi seru sih, Bedanya ya. Jadi seru sih. Seru ngeliatin Bundanya, nontonin Bunda. Pokoknya semuanya terhibur sama Bunda ya sebenarnya Iya, di iya.
pada saat proses syuting ya. Kalau nggak ada bunda nggak ada donda. Gak ada donda, gak ada mertua ngeri kali, gak ada nih kayaknya ya. Mbak juga bingung tuh, gue bikin apa ya? Jadi Mbak Kay aja lah yang main. Mertua titik gitu pasti. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas. Kalau Kak Nay, iya, pertanyaan yang sama deh, gimana nih apa ketika ketemu sama Bunda Korla kan wow banget, sedangkan kalau kamu sendiri ketika aku nonton gitu ya, ini benar-benar mewakili menantu-menantu di luar sana yang berusaha untuk tersenyum di atas kepahitan yang ada di rumah gitu. Oh, belum pernah sih. Oh iya, yang orang ada kan langsung punya rumah sendiri ya. Maaf, beda. Itu kan masih nabung ya. Ya, gimana Kak? Jadinya ceritanya gitu ketemu sama Bunda Korla di sana dengan ya jedar-jedornya Bunda Korla. Iya, jedar-jedornya aku tuh kebetulan emang berapa kali nonton live-nya Bunda di TikTok kan gitu. Terus suka keluar seliweran di explore di Instagram. Jadi kurang lebih tahu oh Bunda Korla seperti itu orangnya. Nah begitu ketemu kemarin, ternyata benar-benar seperti itu ya, emang nggak ada bedanya. Tapi ini cemil ya Kak, correct me if I'm wrong. Ada satu scene yang kamu kayaknya mencoba untuk mengingatkan Bunda kalau misalnya Bunda tuh kayaknya nggak ngomongin soal skrip yang seharusnya. Waktu ngomong viral ya nggak sih? Yang mana tuh? Yang ngomong viral. Kan dia ngoceh aja, pokoknya Mama bisa nari, Mama bisa nyanyi, Mama bisa masak. Oh iya maksudnya apa? Oh mau viral gitu. Oh iya, memang Atau Mama lupa ya? Lupa. Karena kita sering banget, kayaknya hampir semua scene yang bareng Bunda kita improv ya Bun. Jadi sebelum kita syuting itu kan kita udah reading sekitar 2 mingguan ya. Nah ternyata itu bukan reading buat skrip, tapi buat pengenalan aja sama Bunda. Karena begitu di lapangan situasinya beda lagi, dialognya nanti bisa beda lagi. Kita reading dia enggak. Iya. Dia writing, kita yang reading. Dia yang nulis, kita yang ikutin. Tapi seru karena maksudnya kan semuanya di sini juga bisa nyimbangin Bunda gitu, dan Bunda juga tetap align sama skrip dan penjiwaannya juga bagus banget, keren banget sih menurut aku. Yeay, terima kasih Kana. Hidup Bunda. Bunda Korla. Yala. Sapa-sapa dulu dong anak-anak online ini dong. Halo semuanya. Kok kalem kali? Apa namanya? Soalnya Bunda agak serangan dari kemarin kan soalnya ngisi acara. Oh keren. Oh, banyak uangnya Bunda ya. Pinjam dulu 100 ini. Bunda sebagai Donda ya kali ini sebagai pemeran utama di filmnya luar biasa. Jadi ini adalah film pertama Bunda jadi film pertama. Main cast ya. Tepuk tangan dong buat Bunda. Keren banget. Dan film langsung jadi main cast ya. Dan actingnya juga nggak kaleng-kaleng Bunda, keren banget. Tadi aku udah nonton, teman-teman di sini juga udah nonton. Ketika Bunda keluar langsung kita Bunda mau ketawa terus ya. Tapi kalau tadi aku lihat actingnya Bunda itu kebanyakan marah-marah mulu karena kan ngeri kan. Jadi marah-marah terus. Cuman ada momen-momen di mana Bunda tidak marah-marah dan tersenyum ketika berpelukan dengan laki-laki. Apakah memang itu ketika pelukan sama Dimas kan langsung Oh gini, memang di situ kan emang udah di sutradaranya kan bilang kalau sama Dimas selalunya kayak memang sayang sama anak. Jadi memang karakter Bunda itu ya udah kayak anak sendiri. Jadi kalau sama yang lainnya Bunda harus judes gitu. Ya itu memang udah pas gitu. Oke, tapi kalau pengalaman lain ketika ada di depan kamera yang mau diceritain sama teman-teman di sini ada nggak sih yang seru-seru yang lucu-lucu gitu? Jadi pertama kali nerima tawaran ini itu Bunda lagi bengong aja abis nge-live. Iya kan itu kan. Bengong abis nge-lem. Jadi abis nge-live. Kalau prakarya pakai Jadi abis nge-live itu kan Bunda kan diam aja di rumah, tiba-tiba ada telepon dari Ivan. Bun mau main film gak? Katanya gitu. Kirain bercanda. Enggak mau enggak beneran katanya. Pertama dia bilang mau film tapi film hantu katanya. Bundanya yang dalam peti nggak keluar. Coba setan kau ya. Setan kau ya. Tapi bener kata dia, bener ini serius. Nanti orang apanya tiba-tiba ya udah nanti asistennya Ivan ngubungin Bunda, nanti ngomong sama video call bareng ini
Itu siapa ini? Hamba Allah, hamba Allah. Sutradaranya. Sutradaranya. Ya, terus ya Bunda jelasin apa kekurangan Bunda. Jadi Bunda itu sinetron atur. Nah jadi Bunda tuh kan orangnya kan nggak bisa ngafal. Banyak bahasa Indonesia yang Bunda nggak ngerti. Baca komen aja kadang Bunda mesti pelan-pelan gitu kan. Terus Bunda ngomong, Ivan bilang ini sama orang film, kekurangan Bunda cuma nggak bisa ngafal dan nggak bisa lancar dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk baca apa namanya baca skripsi itu Bukan skripsi kan? Iya, bukan skripsi, nanti sarjana. Skrip. Jadi pas baca skrip itu nanti kecewa nggak gitu, kecewa nggak orang film gitu. Harus jelaskan sama mereka, Bunda nggak mau ngecewain. Bunda nggak tertarik dengan uang. Berarti film Bunda untuk saya ya? Iya, tapi aku tertarik banget. Dari tadi kok recok bener ya? Serius nggak? Maksudnya gini, gini, Bunda nggak tertarik. Kita nggak boleh, kita nggak munafik, kita butuh duit. Tapi Bunda nggak mau dibudak sama duit. Itu prinsip. Saya budak duit lagi Bunda. Maaf. Jadi itu bahasa orang tua dulu. Ya, jadi Bunda bilang sama orang. Orang film bilang apa yang Bunda nggak bisa tuh dikatakan aja apa adanya ya. Kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Jadi ya nggak mikirin lagi gitu. Ya udah akhirnya ketemu sama pas janjian lab bareng telepon call sama Buke. Ternyata Buke orangnya dengan kacamata. Wah udah ini orangnya ceria banget gitu. Ini asik nih kayaknya nih gitu, kayaknya tenang aja Bunda tenang aja, pokoknya semua kita atur gini. Aku namanya dia orang Medan, aku bahasanya langsung masuk Medan. Nanti kalau misalnya aku kayak mana kau paham kan? Ya pokoknya tenang aja dah. Aku udah tahu Eda tuh orangnya begini. Oh berarti udah memperhatikan Bunda dari live sama film. Aku pernah nengok film Bunda di Si Baja Terbang. Makanya aku punya keyakinan. Ya udah tancap gitu. Cuman Bunda pikir gini, ini belum 50, maksudnya masih 50%, masih yakin atau tidak, karena kan ini Bunda harus kerjanya harus gimana dengan kerjaan, karena Bunda memang nggak mau meninggalkan Jerman. Saya nggak mau meninggalkan Jerman, saya bukan dibilang nggak tertarik, demi untuk saya tinggal di Jerman saya rela untuk melupakan semua yang ada di Indonesia. Tapi dalam hati Bunda ya udah kita coba dulu, nanti Bunda tanya waktu libur aku bisa nggak syuting gitu. Ternyata bisa. Lanjut. Tapi dari scene-scene yang udah ada nih di dalam filmnya, ada yang ulang-ulang terus nggak, atau kayak yang paling susah gitu? Yang paling susah itu kuda. Kenapa kuda susah? Karena dia binatang. Dia binatang. Binatang dia ya? Iya, maksudnya gini, Bunda memang susah diatur, tapi masih mau ngikut. Kalau kuda ini kan binatang. Kuda. Jadi Bunda tuh sampai udah mungkin Buke tahu kali Bunda emosi di situ ya. Ini sampai kayaknya oleh Tuhan bagaimana. Ini kuda loh yang diladen. Udah naik kuda badannya panas. Lagi kemang kali. Kayak naik, jadi kayak naik paracetamol itu harusnya. Kayak naik punggung orang gitu. Ini makhluk hidup kan di binatang. Yang pertama kali naik bukan pertama kali tapi benar-benar kuda yang duduk deh. Takutnya tak gimana nengok kuda dan takutnya kudanya nengok kuda hantu tapi lagi lama ya kan. Ya kalau misalnya kudanya lari ke jalan yang oke kalau bisa diberhentiin. Kalau dia lurus lewat jalan tol, Bunda mikirnya udah kesana. Yang penting Bunda tolnya. Jadi tanjak. Tapi Bunda bawa imani nggak? Masalahnya kan nggak bisa masuk tol. Enggak, maksudnya ini jangan sampai mas, udah mas ambil mas gitu. Sabar Bunda, lama bener ini nanti kudanya ngamuk lagi. Ya karena kuda, mana kakinya udah masuk terkecung, ini nggak bisa kebuka nih kode gini. Saat pikiran Bunda, begitu kaki udah masuk di tempat kan besi itu ya, udah kayak terikat nih. Satu itu pertama. Kedua, ini binatang. Takutnya dia kaget, apa dia lari kabur, buk. Ada Bunda di atasnya. Iya, ada Bunda.
kuda kan larinya amburadul. Dia membabi buta, nggak bisa ditebak kemana arahnya. Takutnya Bunda dia masuk ke jalan tol berlawan arah. Iya kan? Kalau misalnya ngikut arah masih berlawan arah, ngela-ngela mobil, apa enggak Bunda gitu? Udah mati berdiri kali. Satu film baru itu. Jadi diulang-ulang. Udah itu yang pertama. Yang kedua sama Sila, sama ini. Naisila. Sila. Ambil itu. Jadi di situ dia harus nangis karena Bunda itu dia datang di saat Bunda memang udah kehilangan Raja kan udah nggak ada di film itu. Gak usah nangis, bohongan doang kan. Rajanya ada di sini. Jadi si Raja kan di situ ya Bunda dia tuh jadi kayak Raja tuh kayak Bunda harus kehilangan dia. Bunda kayak nggak makan, udah lebaran. Jadi Bunda tuh nggak makan, nggak minum, nggak ngurusin. Dia datang, tapi sebelum acting dia nunjukin foto, nunjukin video. Ada video lucu, entah India apa gitu. Jadi Bunda kekek kan gitu. Ya kalau dibilang salah ya salah ini kenapa nunjukin Bunda. Jadi Bunda sepanjang Bunda ini Bunda nangis sama ketawa sih. Yang tahu itu. Ketawa sih. Kita mau denger. Akhirnya udah tik katanya kan Bunda kan lagi tidur tuh ada kan di atas itu kan yang terakhir. Dia nangis, udah capek dan nangis, terus Bunda senyum kecil, masih terbayang yang video tadi. Dia bilang Bunda, ayo kita coba lagi. Ya udah coba lagi masih kebayang lagi tuh video, ketawa lagi. Itu ada berapa kali itu? Bun, jadi itu udah diambil dulu masternya Bun. Iya. Terus diambil seunya, Bunda udah nangis. Iya, kalau Bunda udah beres. Udah beres, tinggal dianya yang belum. Seu aku di situ kan, seu aku udah konsentrasi, udah ngedalemin emosi banget deh. Terus seu aku mukanya Bunda di depan aku lagi nangis kan, sedih banget menurut aku sih itu. Terus tiba-tiba Bunda terkikik-kikik di depan aku. Dia mau punya dunia sendiri ya. Dia masih mikirin Bunda masuk tol. Bun, kenapa sih Bun? Ini adegannya nangis Bun. Masih terkikik. Enggak, Bunda ingat video lucu yang tadi loh. Allah. 7 kali take kali ya Bun ya? Ada 7 kali. Akhirnya dengan ya udah akhirnya Bunda mencoba untuk diam. Ya udah. Bisa Bun. Bisa. Oh ya bisa, alhamdulillah. Karena setiap acting itu kan untungnya ini sutradaranya tepuk tangan lu sutradara yang memberikan kebebasan buat Bunda. Jadi Bunda udah bilang karena kita udah dari awal udah ngerti. Seperti kan misalnya kalau kan harus baca ini misalnya. Nanti di sini gini-gini. Aku hafal yang pertama. Yang akhir aku juga tapi tengah-tengah pokoknya aku lupa. Pokoknya hantam aja yang penting hafal udah lanjutin. Terus kadang-kadang kan bengong dipancing sama anak-anak ini ya, dipancing gitu. Seperti misalnya ada acting minyak jelantah. Itu kan lupa ini mancing. Uangku inang apa ini gitu kan. Bodiku katanya. Itu udah sempat lupa itu ngeblank. Sama yang tadi kayaknya ngomongnya waktu yang viral ya. Ya viral jadi Bunda mikirnya ini viral yang mana? Tapi jadi loh Bun, bagus loh Bun. Tadi kita udah tonton. Bunda udah tonton belum? Belum. Nanti ya, nontonnya. Sedih nggak ceritanya? Tapi kita banyak ketawa karena Bunda juga keren Bunda aktingnya. Mana cantik kali. Sasakannya kayak kepala sekolah. Bunda makasih banget sama saudaranya karena saudaranya memang memberikan kebebasan buat Bunda, mengerti karakter Bunda di lapangan dan semua lawan pemain Bunda ini juga tahu kebloan, maksudnya Bunda yang kekurangan Bunda yang kadang-kadang Bunda ayo syuting udah kesana duluan, nanti syutingnya belum selesai masih mereka masih di depan kamera Bunda udah nengok hasilnya belum selesai. Banyak hal tapi Bunda Lagi syuting dia bisa tiba-tiba lihat kunang-kunang. Apa itu? Kok nyala dia? Itu namanya kunang-kunang. Emang bisa dia nyala? Jadi tiba-tiba jadi Nat Geo di tengah-tengah syuting. Itu bisa banget.
Jadi teman-teman wartawan sih juga mau minta apresiasinya buat teman-teman editor sih. Kalau teman-teman editor tidak menjahit, karena kan mengerti kita semua. Jadi akhirnya mereka membuat, mereka nggak tampak di sini, tapi tanpa editor dan sutradara yang luar biasa sih. Kita ini ya. Gak tahu aja obat migrain se-strip pas ngedit. Wah ini gimana nih nyambunginnya ya. Tapi hasilnya bagus banget Bunda. Luar biasa banget. Tepuk tangan dong buat aktingnya Bunda Clara. Ditunggu film-film berikutnya Bunda. Oke. Keren kan. Orang Jepang gue. Masih berapa orang? Asma Sanjo. Lucu sekali dia ya, emang benar-benar makin tua makin lucu dia ya. Makasih ya Bun, luar biasa. Itu dia tadi obrolan bersama para cast dan juga filmmaker. Mungkin ada yang mau tanya-tanya silakan. Nanti akan ada tim dari Good Work yang akan memberikan mikrofonnya. Coba boleh. Sore. Aku Riana dari suara.com. Mau tanya sama Bunda Korla sama tentang kembali di Indonesia. Oleh-oleh kali Bun. Capek apa Bun mau nanya, ini kan kita sebagai penonton yang awam ngelihat Bunda sini marah-marah mulu gitu kan ya. Ini nggak sih Bun, capek nggak sih pada saat syuting cooling downnya segala macamnya kayak gitu. Itu yang pertama. Ngerti ya Bun ya? Paham? Nah itu yang pertama. Udah bingung. Jangan meremehkan Bunda ya. Udah bingung. Terus yang kedua adalah tadi Bunda sempat ngomong bahwa Bunda tetap mau balik ke Jerman gitu kan, maksudnya ini bisa jadi batu pijakan Bunda buat jadi artis aja. Kenapa ya udah nggak stay di Indonesia aja? Makasih. Terima kasih banyak Kak Rena. Silakan Bunda. Jadi masa-masa yang Bunda pengen terkenal itu udah lewat masanya. Jadi ini pertanyaan kedua dulu ya Bun. Di tahun 96, 97, 98 sampai 99 itu kayak udah banyak sekali yang Bunda ikutin, tapi kayaknya susah deh mau jadi artis gitu. Krismon soalnya Krismon benar. Terus ya bayarannya juga ya gimana gitu. Terus dapat perannya juga kadang-kadang bisa ada yang ngomong, ada yang nggak ngomong gitu. Terus kayaknya capek aja udahlah nggak usah bermimpi yang berlebih-lebihan. Akhirnya Bunda harus terbang tinggal di luar negeri. Ketika udah nggak pernah mikirkan itu semua, masuklah dunia medsos, nge-live di Facebook, nge-live di Instagram atau di TikTok. Dengan viralnya Bunda itu ya pertama ya kaget, lama-lama biasa aja. Jadi kalau ditanya Bunda tetap kembali ke Jerman, tetap kena feel yang tadi yang ini udah nggak ada lagi. Jadi ya jalankan aja kalau dapat tawaran ya terima, kalau nggak merasa nggak ya enggak. Jadi nggak harus nggak mesti harus nggak moyo ya Bun. Nggak moyo. Tapi tadi pertanyaan yang pertama Bun yang capek nggak sih marah-marah terus gitu? Sebenarnya gimana sih cooling down-nya? Karena udah sering merepet jadi nggak capek. Paling tensi aja rutin ya. Cuman kalau Eda bisa bilang sutradaranya sempat bilang Bunda aku mau, Bunda seperti awalnya kan masih ini, Bunda aku mau seperti Bunda saat lagi live. Oh saat lagi live itu bener-bener ini ya udah Bunda harus jadi diri Bunda tapi jangan lupa dondanya katanya. Jadi diri Bunda tapi jangan lupa donda. Jadi double karakter donda Bunda pakai, jadi ya bom meletus. Udah iya kan baca pas dikasih skripsi apa sih namanya? Skripsi singkong. Ayah naskah aja deh, enak ngomongnya kayak kentang goreng. Kayak kentang goreng. Apa tadi naskahnya? Nah jadi begitu Bunda nanti baca naskahnya, Bunda pun cuman scroll. Ini gimana baca? Karena kan nggak ketemu langsung sama sutradaranya, baru masuk ke telinga, masuk ke otak. Kalau suruh baca Bunda nggak bisa baca, nggak ngerti ini apa nih ceritanya. Ngawang. Akhirnya ketemu sama penulisnya, ketemu sama yang mengalami kisah nyata itu, baru masuk di otak gitu. Jadi kalau menyampaikan Bunda tuh jangan dengan tulisan, langsung ngomong. Oke.
Gimana bang? Mau nambahin? Ngechat Bunda harus VN, jangan dicat. Oh iya benar. Isinya voice note semua ya. Oke, terima kasih Bunda. Lanjut lagi, satu penanya terakhir mungkin, silakan. Ya halo, selamat sore. Saya Imam dari Sirmilo. Saya mau tanya sama all cast beberapa aja. Setelah film ini, pandangan terhadap menantu dan mertua itu ada perubahan nggak sih? Terus yang menarik juga dari cerita satu lagi buat penulis skenario, kenapa kodok? Apakah ada simbol? Apa ada arti makna tertentu? Karena tadi kan disebutkan beberapa binatang yang disukai ya dari tema-tema ulang tahun anaknya. Tapi kenapa kodok yang muncul jadi highlight di film ini? Mana gede banget tuh depan rumah ya. Terima kasih. Bikinnya 2 hari tuh kayaknya. Oke, mungkin dari yang pandangan terhadap menantu dan mertua dulu, silakan. Yang sudah berpengalaman dalam pernikahan mungkin. Pandangan, sebenarnya buat yang masih single di sini lalu berpikir mau menikah, jangan hanya lihat pasanganmu aja, lihat orang tuanya juga. Jadi menurut saya itu harus bisa membayangkan ketika orang tuamu duduk sama orang tuanya calonmu, kira-kira cocok nggak, imbang nggak, sepadan nggak? Karena kita ini orang Indonesia, menikah itu masuk 2 keluarga melebur menjadi satu. Jadi kalau misalnya terasa nih kayaknya susah, background finance-nya juga berbeda, latar belakang budaya juga berbeda, ya pilihanmu cuma 2, mau fight untuk itu, dimana akan berjuang bertahun-tahun seperti Andara, atau ya udah nggak usah, cari yang kira-kira lebih manageable. Dan jangan pernah membenci mertuamu, karena kalau tanpa mertuamu melahirkan nggak jadi pasangan kau itu. Nah, jadi kalau kau benci mertuamu, berarti kau benci juga sama pasanganmu tanpa kau sadari. Nah, itu dia. Bijak kali loh kak. Ya boleh diundang lagi besok. Masuk. Oke, Mbak Uzi mungkin kasih pandangannya gitu tentang mertua dan menantu. Mertua dan menantu. Ya, itu tadi bahwa menikah itu adalah bertemunya 2 keluarga. Jadi dikira-kira itu tadi bahwa bisa nggak ya aku hidup di lingkungan yang seperti ini gitu misal, dengan karakter mertua yang begini gitu. Tapi sebenarnya itu kalau aku lebih menekankan pada bagaimana pasangannya yang bicara gitu, bahwa aku tuh kayaknya nggak bisa gitu ngobrol sama ibu soal ekonomi. Jadi coba kamu yang ngomong gitu. Jadi biar apa tuh namanya komunikasi betul. Itu kunci utama. Kuncinya. Betul Ya. Di sana sebetulnya yang laki-laki memang harus punya kebijakan tersendiri. Harus bisa berbijak sikap untuk apa tuh namanya berada di antara mertua dan menengahi. Angel ya Mbak. Lagi yo rajane. Memang angel ya Pak. Gimana? Kak Dimas ada cerita mungkin sudut pandang terhadap mertua dan menantu? Tertekan sampai mati gitu kan, sebenarnya kesian. Ini raja aja apa Dimas? Raja. Raja iya. Kalau raja kan tertekan. Kalau Dimas nggak tertekan sih, santai. Karena asik nih mertuanya, asik nih. Iya. Minjem cepet bisa? Bisa. Yang penting kan toleransi sih sebenarnya. Selama kita menjaga toleransi dan komunikasi, harusnya semuanya baik-baik aja. Karena memang ya, keindahannya 2 keluarga menjadi satu itu ada perbedaan sih kalau kita ya. Oke, terima kasih para guest. Tepuk tangan dulu boleh. Kalau sekarang soal kodok siapa yang bisa jawab? Edake, boleh Edake. Kenapa kodok nih dari sekian banyak hewan-hewan lain? Mungkin kuda. Tadi kan Bunda Korlo punya cerita sendiri tentang kuda ya. Sebenarnya ini pendekatannya artistik ya. Jadi rumah ini menjadi set utama. Banyak sekali adegan yang ada di dalam rumah. Jadi rumah ini harus kelihatan ada karakternya dan istimewa. Kenapa kodok? Memang saya udah kebayang ada sebuah patung tanaman ya atau topiari di depan situ. Kebetulan tante saya adalah kolektor kodok. Kolektor boneka-boneka kodok yang saya udah lihat bertahun-tahun. Tiap lebaran saya lihat itu ada satu lemari boneka kodok gitu ya, berbagai ini. Saya udah kepikir sih saya mau pinjem. Jadi semua kodok-kodok itu punya tante saya sebenarnya. Nah dari apa yang ada sih sebenarnya ya, habis itu oke, saya juga ikut ada game-game gitu ya. Saya pernah itu ada dekorasi di taman ya, gambar kodok. Kebayang aja sih secara artistik pengen nempatin itu dan menjadi karakter dari rumah itu sendiri.
Sebenarnya nggak ada makna yang lebih ini. Lalu dikaitkan lagi dengan ulang tahun, tema kodok, pendekatan artistik aja sih Mas, nggak ada hubungan dengan kodok-kodok apalah gitu ya. Oh, Nggak ada tapi nggak ada muatan politis. Nggak. Cuma pakai apa yang ada aja, itu aja. Itu dia penghematan ya. Karakter orang Batak sekali ya. Iya, asas manfaat ya, apa yang ada udah kita pakai gitu ya. Daripada nyuruh artistik nyari-nyari itu gimana dapat. Nah, udah. Yes. Itu dia jawabannya. Sudah cukup terjawab ya, mengapa kodok ternyata. Oke, lanjut mungkin masih ada satu penanya lagi ternyata. Silakan disebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya. Halo, selamat sore, saya Adi Prawira dari Kompas.com. Pertama mau tanya ke Bunda Korla dulu. Bun, jadi setelah film Mertua Ngeri Sedap ini ketagihan acting nggak sih Bun untuk selanjutnya? Itu yang pertama, dan yang kedua untuk Naysila. Kan kamu kan sering banget stripping sinetron juga ya. Setelah main film ini, pandangan kamu soal apa yang intimidasi terhadap penulis skenario stripping itu seperti apa sih? Penulisnya langsung, aduh elus-elus deh gue. Silakan Bunda dulu, Bunda. Jadi waktu sebelum lihat contoh film yang udah siap, itu kayak capek juga ya acting gitu. Tapi tetap aja bawaannya santai, nggak pernah mikir kalau ada film lagi ya nggak ke situ pikirannya, selesaikan dulu ini gitu. Terus udah nengok ini, tuh ada yang bilang apa ya, makeup artis ya. Dia bilang, Bunda kalau Bunda jadi bilangnya pasti Bunda pilihnya lagi deh. Masa sih Bunda bilang gitu kan? Ya pas benar begitu Bunda nengok acting Bunda yang udah contoh-contoh yang mau di trailer kayaknya kok lain ya. Maksudnya kalau sinetron kan Bunda udah pernah nonton diri Bunda sendiri. Tapi kalau film ini kayaknya lebih tajam gitu, lebih kayak mau juga cakep juga gue gitu ya. Hasilnya kok hasilnya ya puas gitu. Kalau ditanya mau lagi ya mungkin, tapi pertanyaannya kalau mau film, Bunda berharap anak-anak Bunda maunya film apa? Mama Bunda. Yang horor tadi, yang Bunda dipetik Kalau Bunda mau film hantu, Bunda nggak mau jadi hantunya. Bunda takutnya aja. Jadi dukun. Hah? Jadi dukunnya. Enggak, jadi Bunda dikejar-kejar hantunya gitu loh. Tetap boleh cantik dia ya. Nggak mau jadi hantunya. Nggak mau jadi hantu. Tiba-tiba di dalam kubur actingnya. Oke. Belum siap mewarisin karakter Susana. Belum siap. Oke, sudah cukup terjawab dari Bunda Korla ya. Jadi kalau ada lagi sih sebenarnya oke kok Bunda, karena cakep juga gue di filmnya gitu ya Bun. Yang ngedit Bun, migran. Dari Kak Nay, silakan Kak Nay. Iya, halo Mas, makasih pertanyaannya. Kalau aku ngelihatnya gini ya, penulis sinetron zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Kalau zaman dulu kayaknya lebih diberikan kebebasan untuk berkreasi, karena jadi jalan ceritanya tuh bisa lebih original. Nah, kalau penulis skenario sinetron zaman sekarang itu lebih ke ngikutin pasar. Itu yang aku tahu. Tapi satu hal yang jangan pernah lupa, kerja keras, dedikasi, sama pengorbanannya itu luar biasa. Kayak mungkin tadi Mas lihat lagi dalam kondisi melahirkan aja masih bisa dikejar deadline, dan itu nyata ya Mbak ya, tuh nyata loh. Jadi ya seperti itu. Tapi kebetulan kan saya juga pemainnya ya, bukan penulisnya. Mungkin yang bisa jawab lebih jelasnya Mbak. Iya, Silakan Mbak Fia. Mbak Fia Rosalinda Ayamor. Sebetulnya sih nggak intimidasi, karena kan pilihan ya. Kita menjadi penulis skenario, kita tahu konsekuensinya. Dan jujur, saya tuh sangat menikmati dunia stripping. Saya cinta stres. Saya cinta jam 10 pagi, rating berapa nih? Deg-degan gitu kan, rating 1, rating aduh sekarang berapa nih? Aduh diwambil produser, sutradara, ganti cerita, ganti ini. Itu tuh hal-hal yang menegangkan, malah yang ngangenin gitu loh. Memang sih ini agak-agak unik buat beberapa mungkin penulis-penulis skenario sinetron ya. Karena kan jatuhnya itu dia,
untuk di awal kita pasti akan ngasih ceritanya tuh maunya tuh bagus gitu kan. Nah balik lagi, kenapa sih sinetron Indonesia tuh beda sama sinetron sama drakor gitu kan? Kita mau nulis kayak drakor, kayak di Netflix, series segala macam. Cuma sekarang kan udah pasar sendiri ya, kita harus ngikutin apa maunya produser, penontonnya seperti apa. Jadi ceritanya tadi awalnya seperti harus bisa hari ini pemainnya nggak bagus, apa rating jelek, gimana caranya harus bikin dramatik, tiba-tiba bikin mati lah, bikin apalah. Jadi on the spot bisa berubah gitu mendadak. Kita harus mikirin untuk tayangan besok ceritanya tuh harus diganti dan harus disuting. Malah bisa banyak yang